Selamat bergabung kembali di channel Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siti Nurbaya adalah seorang wanita muda yang berasal dari latar belakang yang sangat terhormat, yaitu anak dari Sultan Mahmud Shah Baginda Sulaiman, seorang bangsawan kaya raya. Siti Nurbaya dikenal bukan hanya karena status sosialnya, tetapi juga karena kecerdasannya yang luar biasa dan prinsip hidup yang sangat kuat. Dalam masyarakat yang dipenuhi tradisi dan norma patriarki, cara berpikirnya yang berbeda mengenai pernikahan menjadi sorotan. Ia tidak segan untuk mengekspresikan, yang membuatnya terpisah dari sepupunya yang lain, dan hal ini menambah pesonanya di mata banyak orang. Kecantikan dan kecerdasan Siti Nurbaya menarik perhatian banyak pria, termasuk Datuk Maringgih, seorang pria tua yang kaya dan memiliki sejumlah istri. Datuk Maringgih sangat terpesona oleh keunikan Siti Nurbaya dan berambisi untuk menjadikannya sebagai istri mudanya. Namun, yang tidak disadari oleh Datuk Maringgih adalah bahwa hati Siti Nurbaya telah terpaut pada seseorang, yaitu Syamsul Bahri, tetangganya sendiri. Mereka berdua telah jatuh cinta dan berbagi kasih yang indah. Hubungan mereka berjalan harmonis, hingga suatu ketika Syamsul Bahri menerima berita baik, bahwa ia diterima untuk melanjutkan pendidikan dokter di Batavia, yang mengharuskan mereka menjalani hubungan jarak jauh. Perpisahan tersebut sangat terserap bagi Siti Nurbaya, hingga air mata tak tertahan ketika ia melepas Syamsul Bahri di Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat. Sementara itu, Datuk Maringgih tak henti-hentinya berusaha mendapatkan Siti Nurbaya. Ia melakukan berbagai cara, mulai dari pendekatan yang lebih halus hingga menggunakan metode yang lebih licik. Memanfaatkan pencitraan dan rasa iri terhadap ayah Siti Nurbaya, Sulaiman, yang merupakan seorang pembisnis, Datuk Maringgih berusaha menjatuhkan bisnis Sulaiman dengan taktik yang licik. Setelah merencanakan skema yang menangkap, Datuk Maringgih menawarkan pinjaman kepada Sulaiman dengan bunga yang sangat tinggi, dan dalam keadaan tertekan, Sulaiman akhirnya terpaksa menerima tawaran itu. Ketika tiba saatnya untuk melunasi utangnya, Sulaiman tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam situasi terdesak tersebut, Siti Nurbaya merasa tidak punya pilihan lain, dan akhirnya menawarkan diri untuk menjadi istri Datuk Maringgih dengan syarat bahwa utang ayahnya harus dianggap lunas. Datuk Maringgih, yang sangat ingin menjadikan Siti Nurbaya sebagai istri mudanya, tidak bisa menolak tawaran tersebut dan menyetujuinya. Dengan demikian, kehidupan Siti Nurbaya mulai memasuki fase penuh penderitaan. Datuk Maringgih, seorang pria dengan watak kasar dan memiliki banyak istri, membuat hidup Siti Nurbaya menjadi sangat tidak nyaman. Ia pun merasa tertekan dan tidak tahan dengan situasi tersebut, sehingga sempat melarikan diri ke Batavia untuk menemui Syamsul Bahri. Namun, nasib malang menimpanya ketika ia mendengar kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia, memaksanya untuk kembali ke Padang. Setibanya di sana, Datuk Maringgih yang merasa dibohongi dan dikhianati oleh Siti Nurbaya merencanakan balas dendam, mengira sebagai penghalang bagi ambisinya. Dalam rencana yang sangat keji, Datuk Maringgih menyuruh anak buahnya untuk menawarkan lemang yang telah dicampur racun kepada Siti Nurbaya. Tanpa sadar akan bahaya yang mengancam, Siti Nurbaya mengonsumsi makanan tersebut hingga mengakibatkan kematian. Ketika Syamsul Bahri mendengar kabar duka tentang Siti Nurbaya,
Rasa duka yang mendalam berubah menjadi kemarahan dan keinginan untuk membalas dendam. Selama 10 tahun berikutnya, Syamsul Bahri menyusun rencana balas dendam dengan menyamar sebagai tentara Belanda. Belanda pada saat itu tengah menghadapi revolusi yang dipelopori oleh Datuk Maringgih, sebagai bentuk protes atas kebijakan pajak yang memberatkan. Dalam pertempuran tersebut, Letnan Mas, nama samaran Syamsul Bahri, terlibat dan akhirnya berhadapan langsung dengan Datuk Maringgih. Dalam pertarungan yang sengit dan penuh emosi, Datuk Maringgih akhirnya tewas dalam pertempuran jarak dekat, sementara Syamsul Bahri mengalami luka parah, simbol keadilan yang terlambat namun tidak bisa dihindari. Di akhir cerita, dia menemui ayahnya untuk meminta maaf yang akhirnya ia meninggal menyusul Datuk Maringgih serta Siti Nurbaya. Cerita rakyat Siti Nurbaya kisah ini memang meninggalkan pesan moral serta kesedihan yang abadi. Kisah kasih yang terhalang jarak, balas dendam dan budaya membuat kisah ini menjadikan kisah fenomenal hingga zaman yang sudah modern saat ini. Namun satu hal yang pasti, Siti Nurbaya cukup menjadi kisah legenda masa lalu, yang hidup di masa lalu dan tidak diinginkan hidup di zaman sekarang. Cerita rakyat di Padang Sumatera Barat ini bisa dijadikan inspirasi dan dikenang ketika berkunjung ke Kota Padang.